Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Mufid TV Official, khususnya para mahasantri program Mufid Islamic Academy, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibin Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Sudah hadir bersama kita Ustadzuna Muflih Safitra. Untuk menyingkat waktu, kepada Ustadz Muflih, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akan bahas beberapa poin yang sangat penting dalam pembahasan intisari Hilyah Thalibil Ilmi. Sekarang kita masuk dalam poin bagaimana sikap kita bila ada seorang ulama yang lebih dahulu hadir dalam kancah dakwah sebelum kita belajar, bahkan mereka keliru dan kita tahu kekeliruannya. Silakan. Poin 56. Sikapmu terhadap kekeliruan ahli ilmu sebelum kehadiranmu. Jika engkau mendapati adanya kekeliruan seorang alim, janganlah merasa gembira karena bisa merendahkannya. Bahkan jangan merasa gembira sama sekali. Orang-orang yang adil tahu tidak ada seorang alim pun kecuali pasti memiliki salah dan keliru, terutama yang banyak menyampaikan kalam dan tulisan. Baik. Contohnya ada ahli ilmu yang keliru dalam masalah wudhu, masalah sholat, atau masalah-masalah yang sebenarnya menurut kita, oh ini masalah biasa. Terus kita dapati kekeliruan mereka, maka jangan merasa gembira sama sekali. Sebagian orang tuh merasa gembira supaya bisa merendahkan dan mengangkat derajat. Kata orang, menapaki pundaknya orang untuk merendahkan dia sambil meloncat ke tempat yang tinggi. Nah, kita semua tahu tidak ada manusia di muka bumi ini yang lepas dari kekeliruan. Ya. Kecuali Nabi SAW yang tidak akan keliru dalam sisi agama, dalam sisi keilmuan. Adapun orang-orang setelahnya, apalagi di kalangan kita sekarang, pasti banyak salah dan keliru. Nah, terus? Tidak ada orang yang sengaja meributkan kekeliruan ulama dan gembira saat menemukannya demi bisa merendahkan orangnya, kecuali mereka yang sok pintar, yang katanya ingin menyembuhkan pilek, tapi justru menyebabkan timbulnya kusta. Betul bahwa salah dan kelirunya seorang alim di tengah lautan ilmu dan keutamaannya perlu untuk diingatkan. Akan tetapi, seorang penuntut ilmu tidak boleh membesar-besarkan kekeliruan itu dengan tujuan merendahkan derajat sang alim dan memperdaya orang-orang yang seperti dirinya. Nah, lanjut, 57. Poin 57. Menolak syubhat atau kerancuan yang membuat kebatilan seolah benar. Jangan jadikan hatimu seperti spons yang akan menyerap apapun yang diletakkan di atasnya. Yang itu meletakkan air bening, dia serap. Atau meletakkan air keruh, dia serap. Jadikan diri ini seperti kaca, di mana segala sesuatunya bisa terlihat tanpa kita langsung terpengaruh oleh sesuatu itu. Karena kita adalah kaca. Terus? Jauhi hal-hal yang menimbulkan atau memasukkan syubhat ke dalam dirimu atau orang lain. Syubhat itu mudah merasuk sementara hati itu lemah. Kebanyakan yang suka menyampaikan syubhat adalah para ahli bid'ah, maka hindarilah mereka. Syubhat itu artinya sesuatu yang rancu sehingga yang salah seperti benar. Dan ini banyak beredar di sekitaran kita. Di Facebook, di YouTube, di Instagram, kalau kita baca-baca status orang, kadang ada syubhat.
Saya ingin memberi contoh tapi nanti jadi terlalu panjang. Tapi intinya syubhat itu membuat kita susah membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Nah, berhati-hati dengan cara mengkaji ilmu dari orang yang mumpuni, dari orang yang direkomendasikan oleh orang-orang yang lebih berilmu sebelum dirinya, dan memiliki akidah yang lurus supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang salah lalu kita kira itu benar. 58. Poin 58. Hati-hati dari lahan, yakni kesalahan tata bahasa. Hindari lahan, baik dalam pengucapan maupun tulisan. Bersih dari lahan adalah kemuliaan. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, Ta'allamu al-arabiyyata fa innaha tazidu fil muru'ah. pelajarilah bahasa Arab karena itu menambah wibawa. Diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa mereka memukul anak-anak dengan pukulan mendidik jika ada lahan. Hati-hati dari kesalahan bahasa. Tapi yang dimaksud di sini terutama dalam bahasa Arab. Ya. Contoh ya, Ana pernah dapati nama masjid. Ya. Nurul Qamar, cahaya bulan. Harusnya kan ditulis nun, waw, ro, nur. Alif, lam, qaf, mim, ro. Nurul Qamar. Nah, ditulis nun waw, ro, lam, nurul. Terus qaf, mim, ro. Jadi kayak Nurul Qamar. Ini kan jelas kesalahan ya. Berbeda kalau dari sisi tata bahasa memang bisa begini, bisa begitu. Ya, seperti kemarin Ana bilang ada azlama, bisa juga azuma, bisa juga uzima. Nah, tergantung kita memaknai Indonesia nanti seperti apa. Nah, tapi ini saya kira tidak perlu didetailkan. Tapi intinya kalau berbicara dalam bahasa Arab atau menulis bahasa Arab, hendaknya teman-teman betul-betul memperhatikan tata kaidahnya. Ya. Oh ya, satu lagi. Begitu juga manakala membaca Al-Quran. Semakin bagus tajwid seseorang, pengucapannya, makhrajul hurufnya dalam membaca Al-Quran tentu akan lebih bisa diyakini soal keilmuannya. Tapi kalau menjadi seorang dai lalu kemudian baca Qur'annya itu kurang-kurang dari sisi tajwid, makhrajul hurufnya juga kurang, ya itu akan mengurangi kewibawaannya. Makanya tadi ada perkataan Umar, belajarlah bahasa Arab karena fa innaha tazidu fil muru'ah, karena bisa menambah wibawa. 59. Poin 59. Aborsi pemikiran. Hindari aborsi pemikiran, yaitu mengemukakan pemikiran yang belum matang. Kalau kita di zaman sekarang perkataan kalau nggak salah, terlalu sering mengatakan kalau nggak salah, itu kan sebenarnya belum matang kan. Nah, Kalau nggak salah, jadi benar apa enggak? Terlalu sering mengatakan kalau nggak salah dengar, itu nanti membuat orang akan merasa kita ini kurang layak untuk dijadikan rujukan untuk untuk mengambil nukilan. Ya. Jadi hindari apa-apa yang belum matang. Kalau nggak salah ya jauh usah diucapkan, itu lebih baik. Matangkan dulu benar atau salahnya. Kalau yang benar baru ucapkan. Kalau ternyata salah, jangan sampai nanti kita ikut-ikutan menyebarkan sesuatu yang sebenarnya belum jelas kebenarannya. 60. poin 60. Israiliyat modern. Hindari Israiliyat modern yang dihembuskan oleh orang-orang orientalis dari kalangan Nasrani maupun Yahudi. Israiliyat modern lebih berbahaya daripada yang kuno. Israiliyat kuno sudah dijelaskan cara menepisnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama juga sudah menyebarkan pendapat tentangnya. Adapun Israiliyat modern yang disusupkan ke dalam pemikiran Islam di tengah revolusi peradaban
terhubungnya dunia satu sama lain dan terhentinya penyebaran Islam adalah murni keburukan dan menjadi bencana yang menyembur. Sebagian kaum muslimin telah melalaikannya dan sebagian lagi merendahkan diri di hadapannya. Hati-hatilah jangan sampai engkau jatuh ke dalamnya. Hindari Israiliyat modern. Apa itu Israiliyat? Di catatan kaki disebutkan penetrasi pemikiran Yahudi ke dalam Islam yang dibawakan melalui cerita-cerita yang sering disebarkan oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Adapun yang modern adalah pemikiran-pemikiran Nasrani Yahudi yang dimasukkan oleh para orientalis. Mereka seolah-olah ingin mengajarkan Islam, tetapi memasukkan di dalamnya unsur-unsur ajaran Nasrani dan Yahudi. Dan Israiliyat modern ini, kata Syekh di sini, lebih berbahaya daripada yang kuno. Karena kalau yang kuno, Nabi sudah jelaskan. Nah, yang susah itu adalah yang baru. Ini butuh para ulama untuk membantahnya. Saya berikan contoh di catatan kaki. Contohnya adalah mengatakan semua agama sama baiknya. Ini pemikiran orang-orang barat, para filosof, yang menjadikan agama itu adalah sesuatu yang relatif, tidak absolut. Mereka mengatakan semua agama itu ya sama baiknya. Yang mana aja kan mengantarkan ke surga. Agama yang manapun kan mengajarkan kebaikan. Jadi tidak usah mengklaim agama kita yang paling benar, hormati juga agama yang lain. Ini pemikiran kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan bukan paling benar. Kalau paling benar itu seolah-olah ada juga yang benar. Agama yang benar adalah Islam. Contoh yang lain adalah mengharamkan poligami. Kata mereka ini adalah kezaliman kepada perempuan. Gerakan emansipasi wanita menggugat hukum waris yang menyatakan bahwa laki-laki itu 2 kali anak perempuan atau 2 kalinya perempuan. Nah, yang seperti ini memang kalau dirasa pakai hati, bener nih. Kalau pakai logika pribadi, ya saya setuju nih. Setuju nih poligami itu nggak boleh, haram itu. Saya setuju nih. Oh, wanita juga boleh bekerja sama kayak laki-laki. Boleh memerintah menjadi presiden misalnya. Nah, sedangkan dalam Islam ini sesuatu yang tidak boleh. Jadi tolak ukurnya bagaimana? Tolak ukurnya adalah apa yang diajarkan di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Ya, adapun Israiliyat modern, kita wajib untuk hati-hati dan jangan sampai memasukkan buku-buku mereka ke dalam rumah karena khawatirnya kalau dibaca akan merasuk jadi syubhat. Kita lanjut 61. Poin 61. Hindari perdebatan ala orang Bizantium. Konon, orang-orang Bizantium memperdebatkan jenis kelamin malaikat, sementara musuh sudah sampai di gerbang kota untuk menyerang mereka. Itulah perdebatan yang tidak bermanfaat dan justru menyesatkan dari jalan yang benar. Kalau kita baca di catatan kaki 98, terdapat athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada penduduk Irak bertanya tentang darah nyamuk. Maka beliau mengatakan, subhanallah. Ada orang Irak bertanya tentang darah nyamuk. Padahal orang Irak yang membunuh anaknya putri Rasulullah. Maksudnya ini perkara darah manusia jauh lebih penting ketimbang darah nyamuk. Sehingga dalam masalah yang jauh lebih penting bagi mereka adalah remeh. Sedangkan dalam permasalahan yang tidak begitu penting bagi mereka sesuatu yang besar. Ya. Lebih besar daripada perkara nyawa manusia. Soal nyamuk di sisi mereka. Makanya Abdullah bin Umar tadi
Ditanya dalam keadaan ingin menjawab tapi keheranan gitu. Di antara petunjuk para salaf adalah menahan diri dari banyak berseteru dan berdebat. Mereka menganggap banyak berdebat menunjukkan sedikitnya sifat warok, yakni kehati-hatian dari perkara buruk. Al-Hasan berkata jika mendengar orang yang berdebat, Haula mallul ibadata wa khaffa alaihimul qawlu wa qalla wara'uhum fatakallamu. orang-orang itu sudah bosan beribadah, gampang berbicara, sedikit sifat warok, makanya mereka banyak bicara. Disebutkan di buku ini, hindari perdebatan ala orang Bizantium. Ini sedikit lebih mendalam ketimbang bab-bab sebelumnya. Ada perkataan jangan debat kusir, cukup berdiskusi. Nah, ini lebih mendetail sedikit, yaitu jangan berdiskusi yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Kalau yang dalam perdebatan kusir bisa jadi itu sebenarnya ada manfaat bagi agama, cuman caranya salah. Di antara petunjuk para salaf adalah menahan diri dari banyak berdebat dan berseteru. Karena ini termasuk menunjukkan sedikitnya sifat warok atau kehati-hatian dari perkara yang buruk. Sebagaimana kata Al-Hasan tadi, orang yang suka berdebat itu adalah orang yang sudah bosan ibadah. Karena kalau dia rajin ibadah, tentu tidak ada waktunya untuk berdebat. Terlalu gampang bicara dan sedikit sifat warok. Ya. Karena kalau mereka memiliki sifat warok, tentu mereka akan hati-hati dan takut dari perkara yang buruk. Salah satunya adalah debat tidak manfaat. Nah, saya berikan contoh di bagian akhir. Teman-teman yang menggunakan media sosial, sudah sering kali saya sebutkan, agar menggunakan media sosial untuk berdakwah dan tidak untuk berdebat. Karena kalau teman-teman memang berniat untuk beribadah dengan berdakwah melalui media sosial, tentu perdebatan-perdebatan akan teman-teman hindari. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, masih ingat waktu di bagian diskusi dan tidak debat kusir, saya sempat sebutkan ada 3 buah syarat kalaupun kita terpaksa harus berdebat. Syarat pada topik, syarat pada niat, dan syarat pada siapa yang diajak berdebat. Ya, begitu juga kitanya yang mau berdebat ini. Saya pernah sebutkan, kalau topiknya tidak penting, maka tidak perlu berdebat. Seperti perdebatan ayam dan telur duluan mana. Ya, karena itu tidak penting dan tidak akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Nah, mungkin ini dulu kita jeda. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat. Dan pada hari ini saya akan ngajak teman-teman untuk murojaah hafalan Al-Quran yang ada di juz 30. Semoga bisa menambah pahala dengan membaca Al-Quran, lebih menguatkan hafalan, dan terutama untuk kita yang menjadi orang tua, untuk bisa meningkatkan hafalan dan untuk mengajarkan Al-Quran kepada keluarga kita. Saya akan membacakan penggalan ayatnya. Teman-teman nanti melanjutkan, tapi tidak boleh buka Al-Quran ya. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Lanjutkan.
Nah, alhamdulillah sudah murojaah meskipun hanya surat-surat pendek. Mungkin tadi kalau ada yang masih lupa-lupa atau ada sedikit kesalahan, berarti butuh untuk terus dimurojaah, bisa dibaca di sholat-sholat sunnah atau manakala mengimami keluarga. Adapun untuk teman-teman yang sudah lancar tadi ketika murojaah, jangan lupa untuk murojaah lagi surat-surat yang setelahnya, berusaha untuk menambah hafalan Al-Quran. Dan untuk teman-teman yang baru mau mencoba untuk menghafal juz 30 khususnya, bisa buka video kami yang ada di channel Mufid TV Official atau di Muflisa Fitra. Di situ sudah kami upload full juz 30 dan sudah kami berikan di deskripsi ada menit-menit yang kalau teman-teman klik bisa langsung lompat ke surat-surat yang diinginkan. Silahkan lihat di deskripsinya dan ada juga di Facebook Muflisa Fitra dan Mufid TV Official. Selamat untuk belajar menghafal Al-Quran dan semoga Allah menambah derajat kita, meninggikan nanti di hari kiamat di dalam surganya insya Allah. Assalamualaikum. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali lagi dalam pembahasan kitab Ilyah Thalibul Ilmi. Ustadz, Ana ada pertanyaan Ustadz mengenai tadi bab aborsi pemikiran. Jadi tadi Ustadz sampaikan bahwa jika kita belum tahu jawabannya maka jangan disampaikan kepada orang lain. Nah ini bagaimana kalau konteksnya kita ditanya oleh keluarga, misalkan istri atau mungkin orang tua atau anak-anak atau mungkin teman kerja begitu. Mereka tanya tentang suatu perkara yang sebenarnya kita bisa dikatakan lupa-lupa ingat itu. Entah benar atau enggak. Kemudian kita sampaikan, sepertinya jawabannya seperti ini. Nanti coba saya cross check lagi seperti itu. Itu bagaimana Ustaz? Tadi saat pembicaraan, pas pembahasan poin itu, Anda sempat mengatakan kalau terlalu sering. Oh, nah. Ada sempat dengar nggak? Nah. Kalau terlalu sering, nanti kita jadi kurang bisa dijadikan rujukan dalam nukilan. Kenapa? Karena dikit-dikit kalau nggak salah. Artinya ketika saya mengatakan terlalu sering, bermakna kalau sesekali pada sebuah kebutuhan tidak mengapa. Karena memang kita ada kalanya penting untuk menjawab karena khawatirnya misalnya nggak ketemu lagi, khawatirnya hilang momennya untuk mendakwahi atau menyampaikan ilmu. Ya, lalu kita mengatakan, saya pernah dengar kalau saya tidak salah di tahun sekian. Kalau saya tidak salah saya baca di buku tentang anu. Anda kadang gini, kalau saya tidak salah dengarnya kalau nggak Syekh Syastri, Syekh Shalih Fauzan. Karena waktu kuliah dulu mulazamah kan sama beliau. Nah yang paling banyak adalah yang dua nama pertama. Cuma tidak teringat dari keduanya siapa yang menyampaikan. Nah daripada misalnya Anda mengatakan disampaikan oleh Syekh Syastri, ternyata beliau tidak menyampaikan, padahal ternyata yang berpendapat demikian adalah Syekh Fauzan, kan gak enak. Ya, kita menukil orang yang tidak pernah mengucapkannya. Maka pada sebuah kesempatan Anda mengatakan Anda tidak ingat pasti apakah di kajian Syekh Shalih bin Fauzan ataukah di kajian Syekh Sa'ad Asy-Syastri. Karena kebetulan materinya sama, buku yang dibahas sama. Nah, disebutkan di buku itu atau dijelaskan di kajian tersebut yang benar adalah begini dan begitu. Asalkan enggak segala sesuatunya kalau nggak salah, dalilnya pun kalau nggak salah, ceritanya kalau nggak salah, waktunya kalau nggak salah, yang ngomong kalau nggak salah, semuanya kalau nggak salah, itu akan membuat kita jadi kurang thikoh untuk dinukil perkataan. Jadi sesekali karena sebuah kebutuhan tidak apa-apa. Mungkin ini dulu. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian kajian dan faidah yang disampaikan oleh Ustadz Muflisa Fitra. Kepada para teman-teman mahasantri yang memiliki pertanyaan terkait materi ini, bisa langsung disampaikan di grup masing-masing. Insya Allah nanti para mu'alimin dan mu'alimat akan menjawabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.